Ini dia namanya Mall, Mall Garut. Ini Facebooknya, wes. Ini suasana Mall Garutnya, wes. Kedengeran, kurang kedengeran. Iya. Sini XX1. Masuk aja lah. Tiket KKN di Sinema 21 Garut habis basti. Oh, kalau yang sudah pesan mah di print sendiri. Print tiket TIXI tinggal scan di sini. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan untuk memasuki ruangan teater. Helemaal vanuit Indonesië is ze naar Nederland gekomen om jou op te zoeken? Is of op je haar bruiloft wil komen? Jujur dari kecil aku juga pengen punya sosok ayah. Tidak ada yang bikin ibu bahagia. Untuk kalian yang berharap aku videoin filmnya, ini teh gak bisa ya guys, karena kan ada undang-undangnya kalau kita nge-videoin film terus disebar gitu. Tapi tenang aja buat kalian, aku mau ceritain inti dari film KKN ini yang menurut aku teh nyesek banget gitu. Diceritakan
terdapat satu desa yang tidak biasa, di mana desa tersebut sering mengadakan pentas tarian gitu, kayak tarian persembahan kepada para lembut atau penunggu hutan, agar desa mereka terhindar dari bencana. Nah, si penari manusia yang penarinya itu dijadikan tumbal untuk badarawuhi, atau bisa dikatakan jin. Penguasa hutan tersebut bisa jin, bisa apa gitu kan, pokoknya penguasa hutan tersebut. Nah, tumbalnya itu harus yang masih muda dan gadis masih perawan gitulah. Namun tradisi tersebut sudah lama tidak dilakukan, hingga di desa tersebut itu tidak ada yang namanya lagi dihuni oleh gadis-gadis seumuran gadis-gadis perawan kayak seumuran gadis-gadis muda gitulah, tidak ada. Jadi semua teh tua-tua gitu, berumur lah. Tiba saatnya ada sekelompok mungkin yang akan melaksanakan KKN di desa tersebut. Namun awalnya sama kepala desanya teh ibaratnya kayak tidak diizinkan gitu, karena sebelumnya tidak pernah ada yang KKN di sana. Namun jawaban salah satu dari peserta KKN yang meminta izin itu, dia berdalih dia tidak akan melakukan hal apapun, pokoknya ibaratnya kayak tidak akan aneh-aneh gitulah. Hingga akhirnya kepala desa di desa tersebut menyetujui untuk mereka melaksanakan KKN di tempatnya. Di awal-awal cerita, Pak Prabu atau bisa dikatakan kepala desa tersebut mewanti-wanti gitu, kayak di awal kalian teh jangan ngelewatin ke sini gitu, tidak boleh ke sini. Ya pokoknya dikenalin ke lingkungannya gitu, dikenalin ke tempat kerja proker mereka gitu. Mulailah konflik di cerita ini terjadi gitu. Jadi badarawuhi kayak ibaratnya memanipulatif gitu, memanfaatkan gitu. Karena kan si Bima teh suka sama si Ai, si Bima suka sama si Widya. Nah, sedangkan si Ayu sukanya teh sama si Bima gitu. Dia memanipulasi mereka berdua dengan cara memberikan impian. Yang pertama teh kepada si Widya, kepada si Bima tuh, dia mendapatkan impian bahwa dia melihat si Widya sedang dililit dengan ular gitu. Dan untuk menyelamatkan Widya, si Bima harus ibaratnya kayak melakukan menemani badarawuhi, ibaratnya kayak bersetubuh gitulah. Nah, imbalannya selain dia harus menemani badarawuhi, di mata si Bima badarawuhi itu bukan ular, jadi dia tuh jelmaan kayak perempuan cantik gitu, wanita cantik, memanipulatif Bima. Nah, dia harus menemani badarawuhi, berarti kayak bersetubuh gitulah. Dan imbalannya dia akan mendapatkan kata wurih atau mustika atau gelang gitulah pokoknya, yang intinya nantinya akan membuat Widya jatuh cinta kepada Bima gitu. Terjadilah memang persetubuhan gitu, antara Bima dan badarawuhi.
persetubuhan itu kan kayak dilakukan di ibaratnya tempat KKN itu. Nah, si Anton sama si Wahyu, gak tahu Wahyu doang yang denger, jadi kayak mendengar Bima tuh mendesah gitu, mendesah di kamar, mendesah, dan dengan mendesah dengan seorang perempuan gitu, padahal bukan cuma mendesah doang gitu kan, memang terjadi persetubuhan gitu, dan sampai menghasilkan kayak ular-ular gitu. Nah, ular-ular ini anak dari Bima dan Badarawuhi katanya. Ini juga aku rada-rada setuju dengan akun YouTube Drew Pang yang komen di errornya Nessie. Dan kayak aku bener nih, kayaknya kayak nyambung gitu. Gelang Katawuri atau mustika Katawuri yang diberikan Badarawuhi tersebut kan harus dikasih ke si Widya. Si Bima minta bantuan ke Ayu buat ngasih Katawuri itu ke Widya. Namun karena cemburu, jadi karena cemburu sama si Widya, jadi Ayu tuh gak ngasih, awal-awal tuh gak ngasih gelangnya ke Widya. Padahal si Bima udah janji ke Badarawuhi. Banyak sekali keanehan-keanehan disadari dan tanpa disadari ke mereka gitu, kayak mengganggu itu, terutama kepada Wahyu, kepada Nur, kepada Widya. Keanehan-keanehan tersebut mengganggu mereka gitu. Selain memanipulatif Bima, jadi Badarawuhi itu juga memanipulatif atau menggoda gitu, ibaratnya menggoda si Ayu. Ayu kan suka sama si Bima. Nah, jadi dia Badarawuhi menyuruh Ayu untuk memberikan Katawuri beserta selendangnya ke Widya. Dia juga janjiin bahwa dengan memakai selendang dari Badarawuhi tersebut akan membuat lelaki terpana atau akan membuat Bima menyukai dia. Pokoknya dia teh akan terpesona atau gitulah. Tidak akan ada lelaki yang menolak dia pokoknya. Ayu pun menyetujuinya dan akan memberikan Katawuri beserta selendangnya ke Widya. Di malam pada suatu saat gitu kan, Ayu memakai selendang gitu dan pergi ke pokoknya ke suatu tempat gitu, pergi bersama Bima. Dan Bima pun secara tidak sadar gitu, ibaratnya kayak tidak mau berbuat apa-apa gitu, dan terjadilah persetubuhan antara Ayu dan Bima gitu. Cuman di sini si Bimanya kayak bisa dikatakan setengah sadar karena dia karena si Ayu memakai selendang pemberian Badarawuhi, jadi kayak tidak bisa menolak gitulah pokoknya. Terpesona, bukannya tidak bisa menolak, tapi kayak terpikat oleh selendang itulah. Pas terjadinya persetubuhan antara Bima dan Ayu tuh ternyata ketahuan sama si Nur. Nur marah kepada Ayu dan Bima, kayak kenapa lu melakukan hal ini
hati-hati pokoknya di sini kenapa melakukan anu gitulah pokoknya ini kan kita gak boleh kayak gini gitulah pokoknya menasehati. Namun di sini baru diceritakan bahwa si Bima teh mendapat impian kayak gitu, padahal itu teh ulah jin atau ulah Badarauhi. Barulah mereka teh kayak nangis gitu kan, sedih, menyesal telah melakukan hal tersebut, cuman kayak mungkin semuanya sudah terlambat gitu. Nur di sini kan kayak paling soleh gitu kan, rajin sholat, terus dia tuh juga dijaga sama ibaratnya kodam gitulah, ada penjaganya. Nah, dan dia diancam oleh Badarauhi jangan ikut campur urusan mereka gitu, karena Badarauhi menghormati seorang kayak bisa dikatakan kodam atau penjaga si Nur. Nah si Nur tuh memiliki penjaga gitulah. Di akhir cerita nih, rencana si Ayu buat menyimpan atau memberikan selendang beserta katawuri ke Widya gagal lagi karena ketahuan sama si Nur. Nah, akhirnya Nur kan marah lagi gitu kan, jelasin kenapa kayak rencana kamu tuh apa, udahlah. Nah jadi si Nur tuh pengen udahlah kita pulang aja, gimana dia tuh gak peduli sama prokernya atau program kerja KKN itu, kayak biarlah gak beres juga, gimana kalau gak beres gak lulus gitu kan, karena Badarauhi gagal gitu kayak untuk mendapatkan Widya, karena kan dia awalnya teh pengen Widya yang menjadi dawuh atau penari di bangsanya mereka gitu. Lanjut ke bagian akhir nih, ini part yang paling nyesek kalau misalkan ini based on true story gitu kayak. Jadi kalau bener ceritanya teh ini kayak wah nyesek banget kok, berangkat KKN 6 orang. Nah yang 2 orang ini si Ayu dan Bima tidak sadarkan diri. Kenapa mereka tidak sadarkan diri nih? Si Bima dipaksa Badarauhi untuk kawin di bangsanya mereka gitu. Cuman yang diambil teh sukmanya aja, jadi kayak jasadnya tuh masih kalau koma ya koma, kalau pingsan ya pingsan, tidak sadarkan diri. Cuman sukmanya diambil dan si Bima tuh harus gak tahu nikah, gak tahu kawin, pokoknya harus di sana gitu, pokoknya di dunianya mereka gitu. Si Ayu juga, nah si Ayu juga sama gak sadar, koma, pingsan atau apalah jenis itu. Sukmanya si Ayu juga diambil, nah, dan dia dijadikan dawuh oleh Badarauhi. Dawuh itu sebagai penari yang disuruh menari gak berhenti-henti mengelilingi hutan kayak gitu. Wow. Cuman sukmanya ini kayak itu kayak masih gak bisa sadar. Cuman kayak gak maksudnya jasadnya gak bisa sadar gitu kan, cuman sukmanya kan udah diambil kayak gitu. Nah part akhir juga Widya teh ikut melihat kayak gitu, melihat Ayu dipaksa menari oleh Badarauhi. Widya juga dikelilingi oleh makhluk-makhluk ya bangsanya Badarauhi gitulah. Cuman dia bisa melarikan diri karena ditolong oleh Mbak Buyut atau Mbah Buyut gitulah. Ibaratnya kayak kuncen kalau di gunung apa di mana gitu, kayak kuncen gitulah. Dan part yang membuat aku terkejut gitu kayak gini, Ayu dan Bima tuh kan pingsan, ibaratnya kayak sukmanya diambil,
atau tapi raganya kan masih ada, masih ibaratnya masih hidup, cuman sukmanya aja yang nggak ada. Nggak tahu sih arti sukma dalam kayak dalam diri manusia teh kayak macam mana gitu, gak tahu. Dan Ayu dan Bima teh meninggal gitu, kayak akhirnya meninggal, cuman meninggalnya teh setelah beberapa bulan, aku lupa pastinya berapa, karena di film juga, di bioskop juga dikasih tahu kayak dia kalau gak salah duluan Bima yang meninggalnya kayak 2 bulan gitulah, 2 bulan setelah KKN baru meninggal, bener-bener meninggal. Coba bayangin kayak selama itu gitu kan, gak sadar atau gak sukmanya entah kemana, baru meninggal 2 bulan kemudian. Nah si Ayu juga baru meninggal setelah beberapa bulan kemudian gitu, kayak gak sadar, gak tahu sistemnya kayak gimana gitu, kenapa bisa kayak gitu. Kalau bener true story gitu, kayak bener cerita nyata sampai segitunya gitu kan. Pada akhirnya mungkin jika ini cerita beneran, kayak banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau bener kita juga doain aja buat, gak salah kan kalau ngedoain gitu, buat semuanya yang terlibat dalam cerita yang bener-bener diangkat menjadi film di bioskop itu ya. Semoga tenang di alam sana, dimaafin segala dosanya dan diterima iman Islamnya, gitu aja deh. Terima kasih telah menonton video ini. Nah, kalau mohon maaf nih jika ada salah-salah kata atau kata yang tidak pantas seharusnya diucapkan atau cerita yang keliru, ini dari sudut pandang aku dan berkolaborasi dengan beberapa komentar yang sudah dijelaskan di awal. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Terus jangan lupa doain ke ya orang-orang yang terlibat dalam cerita beneran ini pada tahun-tahun sebelumnya gitu. Itu lebih baik sih. Sampai jumpa di video lainnya.